Oh, oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Hingga hari ini Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan nikmatnya kepada kita. Dan ini sudah seharusnya kita syukuri, dan kita dalam bentuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ialah senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terus istiqomah menjalankan perintah-perintah yang telah Allah perintahkan kepada kita semuanya, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ya, Alhamdulillah kembali lagi bertemu dengan Ustadz Solihin. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pagi hari ini kita akan kembali lagi membahas ya materi fiqhul ibadah, yang insyaallah banyak pelajaran-pelajaran yang akan menambah wawasan pengetahuan kita. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan ya ketika belajar bersama dan mendengarkan penjelasan Ustadz Solihin ya, meskipun tidak secara langsung ya, melalui video, akan tetapi ini adalah maklumat yang penting bagi kita untuk memahaminya. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berikutnya insyaallah kita akan belajar tentang sholat ya. Setelah sebelumnya kita belajar tentang sholat ya, kemudian hal-hal yang membatalkan sholat, kali ini kita akan belajar tentang sholat jamak dan qashar ya. Sholat jamak, nah, apa sih sholat jamak itu ya? Sholat jamak ialah sholat ya, penggabungan sholat ya, antara dua sholat ke sholat yang lainnya gitu ya, hanya dua sholat. Nah, tidak semua sholat bisa dijamak teman-teman ya. Yang bisa ialah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya saja. Nah, kita tidak boleh menjamak misalnya subuh dengan zuhur, tidak boleh. Jadi yang Ustadz sebutkan tadi hanya boleh dijamak saat sholat maghrib dan isya, kemudian zuhur dan asar. Nah, kemudian qashar. Apa sih qashar itu? Ya, qashar adalah mempersingkat sholat ya. Jadi yang sholatnya 4 rakaat disingkat jadi 2 rakaat ya, namanya juga qashar, diperpendek seperti itu ya. Kecuali sholat maghrib. Kalau sholat maghrib tidak boleh dikurangi. Jadi kalau kita menjamak sholat maghrib dengan sholat isya boleh, tapi sholat maghribnya tetap 3 rakaat dan sholat isyanya boleh 2 rakaat. Nah, itu yang dimaksud dengan qashar. Nah, ini dulu teman-teman pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bepergian. Dalam sebuah hadis disebutkan fima makna ضيف أحبابنا نور واللي غايب النادى قلنا الضحكة الحلوة علي الصوت بزيادة لا تغيبين عسى نغماتك بعيد الهنا عادة قلنا الضحكة الحلوة علي الصوت بزيادة لا تغيبين عسى نغماتك بعيد الهنا عادة. الشيطان ستر الله بعزتك وجلالك. Nah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menjamak sholatnya, namun dalam keadaan yang biasa saja. Jadi beliau tidak lagi safar maupun tidak lagi sakit. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamaknya ya. Ketika di Madinah beliau menjamak sholat zuhur dengan sholat asar di waktu zuhur. Akan tetapi para sahabat bingung nih, kenapa ini Rasulullah tidak sedang bepergian, kemudian juga tidak sedang sakit, kenapa sholatnya dijamak ya? Salah satu sahabat bertanya, kemudian Rasulullah menjawab. Jawaban beliau cukup simpel ya, cukup simpel teman-teman. Jadi jawaban beliau adalah, saya tidak ingin melihat umatku
kesulitan gitu. Jadi sangat mempermudah buat bagi kita ya ketika ada udzur misalnya ya. Tapi tidak boleh setiap hari teman-teman di jamak ya, karena mungkin posisi hujan atau lain sebagainya. Nah ini setelah ini Ustadz akan paparkan kapan sih kita boleh menjamak dan mengqashar sholat kita. Nah ya tadi Ustadz sudah sebutkan, ketika kita ingin menjamak sholat maka syarat utama kita harus sedang bepergian atau sedang safar. Nah, safar pun tidak hanya sekedar safar begitu saja teman-teman. Misalnya kita pergi ke Bogor, niatnya ya itu bepergian kan safar juga ya. Akan tetapi ada syarat khusus ketika kita sedang bepergian atau sedang safar ya, sudah ditentukan jaraknya ya. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwasanya jarak yang harus kita tempuh ketika kita bepergian ya sekitar 80 sampai 81 kilo ya, 80 sampai 81 kilo. Nah ini biasanya kalau teman-teman ngecek di Google Map itu pasti ada kalau pakai Google Map gitu ya. Jadi kalau sudah bepergian jaraknya sekitar 80 kilo, nah itu boleh teman-teman menjamak sholatnya. Nah atau dalam keadaan sakit nih teman-teman, dalam keadaan sakit ya, kemudian teman-teman maghrib lah pengen menjamak isyanya supaya nanti tidak misalnya kalau kena air sakit atau sholat pusing, nah boleh dijamak seperti itu karena dalam keadaan sakit. Nah biasanya Ustadz juga sering melakukan ini ya ketika Ustadz berpergian jauh, atau Ustadz kalau lagi pulang ke Kalimantan seringnya Ustadz jamak ya, jamak menggabungkan sholat ya. Atau bisa kita jamak qashar, beda ya antara jamak saja, jamak itu menggabungkan sholat saja. Misalnya kita gabungkan antara zuhur dengan asar, boleh di zuhurnya, boleh di asarnya. Nah, ketika hanya niat jamak saja berarti sholatnya 4-4. Tapi kalau teman-teman niatnya jamak kemudian di qashar, nah boleh 2-2 ya, tidak boleh digabung nih 2 dalam misalnya sholat niat langsung sekaligus, tidak ya, tetap terpisah sholatnya. Teman-teman tidak boleh niatkan sekaligus saya niat sholat zuhur dan asar langsung digabung 4 rakaat karena niatnya karena pemahamannya di qashar tadi. Tidak seperti itu ya. Akan tetapi sholat dulu 2 rakaat sholat zuhur, Allahu Akbar, sudah di qashar, dipangkas tadi kan, diperpendek. Kemudian selesai salam, sholat lagi 2 rakaat lagi. Nah begitu teman-teman ya. Tidak boleh kita sholat langsung 4 rakaat ya, mentang-mentang kan boleh di qashar, tapi tidak boleh langsung digabungkan. Maksudnya digabungkan itu waktunya ya. Misalnya zuhur menjadi asar atau asar ditarik ke zuhur karena takut kelewat nanti waktunya, seperti itu teman-teman ya. Ya mudah-mudahan materi yang singkat ini ya bisa dipahami dan ini menjadi maklumat buat kita. Kemudian ini juga memahamkan kita terkait dengan tata cara ibadah kita, sholat ya, karena sholat ini menjadi kewajiban, saking wajibnya dan tidak boleh kita tinggalkan. Allah memberikan kemudahan-kemudahan, salah satunya dengan menjamak sholat kita ketika kita dalam keadaan bepergian ya. Dalam ya ini ibrahnya apa? Dalam keadaan apapun kita tidak boleh meninggalkan sholat, bahkan kita dalam keadaan sakit pun seperti itu, atau dalam keadaan bepergian jauh sekali ya, tidak boleh kita tinggalkan. Syukran lakum, jazakumullahu khairan. Saya cukupkan materi pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.